Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah prasasti yang lahir dari tanah kebun di desa kecil Cianjur? Bukan sekedar batu, melainkan tanda perjalanan spiritual, warisan pusaka leluhur, dan jejak sejarah Nusantara. Inilah kisah prasasti Aji Saka di altar Nusantara Jaya Sentosa, sebuah tempat di mana legenda, doa, dan cahaya dipertemukan. Prasasti Aji Saka berada di Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Prasasti ini dibuat pada tahun 2012 oleh pemilik kebun sekaligus pendiri, sebagai penada sejarah dan pengingat bagi para peziarah maupun masyarakat umum. Kisahnya berawal jauh sebelumnya. Pada tahun 1993, pendiri bertemu dengan seorang bernama Yono beserta rekan-rekannya. Mereka dikenal memiliki kemampuan untuk menemukan dan menerima pusaka peninggalan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, sebagian dari luar Jawa, bahkan ada yang berasal dari Timur Tengah, serta masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Proses itu berlangsung hingga tahun 1998, dan sejak saat itu terkumpullah cukup banyak pusaka bersejarah. Kemudian, sekitar tahun 2004 hingga 2005, di lahan kebun yang sama ditemukan sesuatu yang istimewa. Saat menggali tanah pada malam hari, terlihat cahaya dan tanah yang kemudian disebut sebagai tanah giok. Lokasi itu kemudian ditata dan ditemukan tumpukan batu yang kemudian dikenal sebagai altar. Hingga pada tanggal 19 Februari 2012, bertepatan dengan akhir bulan Maulid 1433 Hijriah, dibuatlah sebuah prasasti yang diberi nama Prasasti Aji Saka. Prasasti itu ditempatkan di atas altar, dan sejak saat itu, lokasi ini disebut Altar Nusantara Jaya Sentosa. Penataan demi penataan terus dilakukan. Batu-batu di sekitar lokasi diberi nomor urut 1 hingga 17, sesuai dengan prasasti. Tanah giok dibentuk menjadi kotak segi 4, di tengahnya ditegakkan sebuah batu berbentuk piramida setinggi 171 cm yang dinamakan kotak Aji Saka. Tak hanya itu, di sekitarnya juga dibangun balai-balai dengan nama Balai Dulur, Balai Wali, Balai Ibu, Balai Bapak, hingga Balai Singgajadi. Ada pula ruang-ruang khusus untuk berkumpul dan bermusyawarah, seperti Tajuk Kawaluyaan, Ruangan Ciawaking, dan Ruangan Paseban. Para ikhwan dan keluarga besar Ciawaking pun datang dari desa-desa sekitar, dari berbagai daerah di Cianjur, hingga dari tempat lain. Mereka berperan sebagai pelaku, mediator, saksi, sekaligus juru kunci yang melayani para peziarah. Namun ada satu pesan penting bagi siapapun yang datang. Jangan meminta kepada benda, pusaka, atau tempat yang ada di sana. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah dengan hati yang suci, dengan keikhlasan, keyakinan, serta kesungguhan. Karena yang terpenting bukanlah apa yang terlihat, melainkan cahaya batin yang dirasakan. Semoga setiap peziarah mendapat berkah, karawah, dan mukjizat. Lebih dalam dari itu, pendiri menyampaikan bahwa lahirnya prasasti ini bukan sekedar penanda sejarah. Ia mendapat pituduh, sebuah petunjuk untuk menuliskan sebuah prasasti bernama Prasasti Aji Saka. Prasasti ini adalah catatan untuk umum, berisi ajaran luhur ilmu yang sangat tinggi, yaitu ilmu Aji Saka, sebuah pedoman hidup dalam beragama, berbangsa, dan bernegara yang berpijak pada cakra diningrat. Di dalamnya terkandung putaran ketentuan dari Yang Maha Kuasa, sebuah garis utama, ranji, yang diwariskan kepada titisan yang dipercaya menerima ilmu nur cahya atau ilmu Aji Saka. Ilmu ini diyakini hadir dan berkembang di tanah Jawa Barat sejak abad pertama hingga abad ke-21 Masehi. Dengan susunan silsilah dari yang pertama hingga ke-17, semua itu didapat berdasarkan petunjuk langsung dari Hyang Dewa Mahesa Aji Saka. Karena itulah, prasasti Aji Saka bukan hanya batu bertulis, melainkan sebuah simbol warisan suci. Ia menghubungkan perjalanan leluhur Nusantara dengan generasi hari ini, sekaligus mengingatkan bahwa cahaya ilmu dan bimbingan Tuhan selalu hadir, selama manusia mau membuka hati dan menjaga kesucian jiwa.
Demikianlah penjelasan dan kronologi tentang keberadaan Prasasti Aji Saka yang kini berdiri di altar Nusantara Jaya Sentosa, Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.